Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran geografi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Meskipun kita belajar secara daring karena masih dalam kondisi pandemi, Ibu harap tidak akan menurunkan antusias belajar kalian. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Nah, setelah mempelajari materi tersebut, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi manfaat flora dan juga fauna di Indonesia. Submateri yang akan kita bahas yang pertama yaitu pemanfaatan flora sebagai sumber daya alam, dan yang kedua yaitu pemanfaatan fauna sebagai sumber daya alam. Nah, keanekaragaman hayati Indonesia. Keanekaragaman sumber daya alam sudah seharusnya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam digunakan untuk mendukung pembangunan nasional dengan meliputi aspek sosial, aspek ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam juga harus tetap memperhatikan kelestariannya, di mana wilayah Indonesia ini merupakan wilayah yang memiliki keanekaragaman sumber daya flora dan fauna yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia, baik secara material, lingkungan, maupun sosial budaya. Nah, masyarakat Indonesia ini telah mengenal pemanfaatan keanekaragaman flora dan fauna sejak dulu kala. Maka dari itu, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia berdasarkan riset Lembaga Conservation International pada tahun 1998. Kemudian ini merupakan gambar dari sebagian kecil keragaman hayati yang ada di Indonesia. Ini hanya sebagian kecil saja. Jika dikaji lebih dalam, maka keragaman hayati yang ada di Indonesia itu sangat melimpah sekali. Kemudian kita masuk ke dalam materi pemanfaatan flora sebagai sumber daya alam. Yang pertama, manfaat dari segi ekonomi. Nah, flora yang berupa pohon-pohon besar memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia, yakni untuk kepentingan ekspor. Jadi, pohon-pohon tersebut diambil batangnya. Nah, kayu-kayu tersebut antara lain adalah kayu ramin, kayu gaharu, kayu meranti, dan juga jati. Nah, apabila jenis kayu-kayu tersebut diekspor, maka dapat menghasilkan devisa negara atau meningkatkan penghasilan negara. Nah, tentu saja langkah ini harus dibarengi dengan tindakan yang arif dan juga mengedepankan prinsip konservasi atau perlindungan. Ini merupakan kegiatan ekspor kayu dari Indonesia ke luar negeri. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat dari segi ekowisata. Nah, pada umumnya manusia menjadikan flora sebagai objek wisata yang memberikan unsur-unsur keindahan. Misalnya, hutan konservasi saat ini banyak dikembangkan sebagai lokasi-lokasi wisata. Selain itu juga, tanaman hias seperti bunga sering ditanam di halaman rumah. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap rumah itu pasti memiliki tanaman bunga sebagai hiasan di halaman rumah. Nah, ini merupakan contoh dari pemanfaatan flora untuk ekowisata. Ini merupakan flora wisata Santera yang berada di Malang. Sangat indah bukan? Yang selanjutnya ada manfaat dari segi ilmu pengetahuan. Nah, kekayaan sumber daya flora sudah dimanfaatkan sejak lama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Misalnya penelitian terkait obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Indonesia sendiri memiliki banyak obat yang telah lama digunakan untuk pengobatan tradisional. Nah, berkat perkembangan teknologi, tanaman obat tersebut dapat menjadi obat herbal yang diuji secara klinis, sehingga layak untuk dikonsumsi. Nah, obat herbal tersebut mulai dimanfaatkan dalam dunia farmasi karena bersifat alami. Tanaman obat juga dapat dibudidayakan atau tumbuh bebas di alam. Nah, kemudian pada umumnya tanaman obat ini dikonsumsi dengan cara dikeringkan dan juga direbus atau dikonsumsi dalam keadaan masih segar. Seperti contohnya di daerah Ibu masih menggunakan jahe untuk meringankan masuk angin atau
memakan bawang putih untuk menambah stamina tubuh. Bisa juga misalkan daun singkong yang digunakan untuk mengeringkan luka. Kemudian di sini ada contoh gambar tanaman obat-obatan. Di sini ada yang tahu ini tanaman apa saja, kemudian khasiatnya apa? Nah, di sini salah satunya ada gambar jambu biji. Dari tumbuhan jambu biji ini bisa diambil daunnya. Daun jambu biji ini berguna untuk meringankan gejala diare. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat dari segi sosial budaya. Nah, masyarakat Indonesia telah terbiasa dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Kegiatan memanen hasil hutan maupun pertanian merupakan kebiasaan yang khas bagi masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan atau di daerah dataran tinggi. Nah, masyarakat yang hidup di daerah berdekatan dengan laut, sungai, dan juga hutan memiliki aturan-aturan tertentu dalam upaya memanfaatkan tumbuhan. Masyarakat memiliki kepercayaan tersendiri mengenai alam. Maka dari itu, dengan adanya aturan-aturan tersebut, sumber daya alam akan terus terjaga kelestariannya. Kita ambil contoh dalam kampung adat. Nah, dalam suatu kampung adat biasanya terdapat hutan larangan. Hutan larangan tersebut merupakan upaya masyarakat untuk menjaga kelestarian alam. Sehingga masyarakat tidak akan sewenang-wenang untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi sumber daya yang ada di dalamnya. Karena masyarakat percaya ketika mereka melanggar aturan, maka mereka akan mendapatkan timbal balik dari alam atau balasan dari alam, misalnya bencana alam seperti tanah longsor dan lain sebagainya. Sehingga dengan cara demikian, kelestarian hutan tersebut akan tetap terjaga. Nah, ini merupakan contoh masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan yang sedang memanen kol. Selain tanaman kol, di daerah pegunungan juga dapat ditumbuhi atau ditanami oleh wortel, bawang daun, cabai, tomat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima ada manfaat dari segi ekologi. Indonesia ini memiliki 70% hutan dunia yang merupakan paru-paru dunia dan memiliki sangat banyak spesies tumbuhan. Fungsi utama tumbuhan adalah sebagai penghasil oksigen. Banyak tumbuhan yang ditanam di lingkungan sekitar sehingga kita dapat merasakan kesejukan yang ditimbulkan dari tumbuhan yang berfotosintesis. Nah, selain itu, tumbuhan berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida. Jadi, ketika ada udara yang mengandung karbon dioksida, akan diserap oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis, sehingga udara akan menjadi lebih segar. Ini merupakan gambar yang membuktikan bahwa hutan di Indonesia itu merupakan salah satu paru-paru dunia. Kemudian yang keenam ada manfaat dari segi industri. Nah, tanaman industri merupakan tanaman yang digunakan untuk keperluan bahan baku industri yang memiliki nilai ekonomis. Tanaman industri ini dapat dibudidayakan misalnya dalam bentuk perkebunan ataupun hutan tanaman industri atau HTI. Nah, tanaman industri ini juga dapat tumbuh bebas di alam. Pemanfaatan bagian-bagian tanaman industri ini dapat berupa kayu, getah, serah, minyak, buah, atau keseluruhan tanaman yang kemudian diolah menjadi produk industri yang bermanfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Ini merupakan salah satu HTI atau hutan tanaman industri yang ada di Indonesia. Nah, itu terkait pemanfaatan flora yang ada di Indonesia sebagai sumber daya alam. Sebelum kita lanjut ke materi tentang pemanfaatan fauna sebagai sumber daya alam, kita akan menonton video terlebih dahulu.
Nah, bagaimana perasaan kalian setelah menonton video tadi? Semoga dengan menonton video tadi dapat menambah rasa cinta kalian terhadap Indonesia dan juga meningkatkan rasa peduli kalian terhadap lingkungan sekitar untuk tetap menjaga dan melestarikannya. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang pemanfaatan fauna sebagai sumber daya alam. Yang pertama, manfaat dari segi ekonomi. Nah, hewan sebagai bahan pangan atau makanan, terutama daging, susu, dan juga telur yang dihasilkan oleh ayam, kambing, sapi, domba, dan lain sebagainya. Selain dapat dikonsumsi secara langsung, daging juga dapat diolah menjadi makanan siap saji, seperti diolah menjadi sosis, kornet, dan juga nugget. Kemudian, susu juga dapat diolah menjadi keju. Nah, selain sebagai bahan pangan, hewan juga sebagai bahan sandang atau pakaian seperti baju, sepatu, sandal, dan juga tas yang banyak diambil dari hewan seperti ulat sutra, kulit buaya, kulit ular, dan lain sebagainya. Nah, kemudian hewan juga sebagai bahan perhiasan dan juga kerajinan. Misalnya kulit ular dan kulit buaya, cangkang kerang, dan juga burung. Kita dapat menemuinya di daerah pantai. Misalnya banyak kerajinan yang terbuat dari cangkang kerang, entah itu dijadikan sebagai tirai maupun dijadikan sebagai figura. Nah, wilayah perairan Indonesia ini sebesar 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia dapat menjadi sumber daya yang bernilai ekonomis. Seperti halnya laut, sungai, dan juga tambak merupakan sumber-sumber perikanan yang berpotensi tinggi terhadap nilai ekonomi. Jadi, ikan-ikan yang ada di Indonesia itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kemudian pemanfaatan fauna yang bernilai ekonomis. Ini merupakan gambar dari ulat sutra, di mana dapat dijadikan sebagai bahan dasar pakaian. Kemudian ini merupakan tas sebagai alat perhiasan yang terbuat dari kulit buaya. Yang kedua yaitu manfaat dari segi wisata. Nah, pada umumnya manusia menjadikan hewan sebagai objek wisata, seperti pada wilayah konservasi yaitu kebun binatang dan juga taman safari. Selain untuk menambah ilmu pengetahuan, wilayah kebun binatang dan taman safari itu dapat digunakan sebagai objek wisata bagi masyarakat. Nah, ini contohnya merupakan gambar jerapah yang sedang difoto oleh masyarakat yang sedang berkunjung. Kemudian manfaat dari segi ilmu pengetahuan. Nah, kekayaan sumber daya alam fauna sudah dimanfaatkan sejak lama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Misalnya penelitian mengenai sumber makanan dan juga obat-obatan yang berasal dari hewan. Nah, hewan sebagai bahan obat-obatan misalnya cacing, kadal, biawak, ular, kelelawar, dan lain sebagainya. Nah, hewan dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan tersebut. Di daerah ibu misalnya cacing-cacing itu berguna untuk mengatasi atau menurunkan panas. Kemudian kadal bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit kulit seperti eksim. Nah, kemudian ada pun hewan yang digunakan untuk percobaan atau penelitian seperti kelinci, tikus, dan juga marmut. Biasanya hewan-hewan tersebut itu dibedah, kemudian dilihat organ tubuhnya yang kemudian dijadikan sebagai bahan penelitian dan juga pendidikan. Dan yang terakhir ada manfaat dari segi sosial dan budaya. Ada beberapa hewan yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia seperti kuda, kerbau, anjing, unta, burung merpati, dan juga gajah. Nah, pada gambar di bawah terlihat bahwa ada kerbau yang digunakan untuk membajak sawah, tetapi pada saat ini sudah jarang ditemukan karena masyarakat sudah modern. Jadi, untuk membajak sawah biasanya masyarakat menggunakan mesin traktor. Kemudian di sini ada gambar kuda yang sedang mengangkut manusia. Nah, berarti fungsi kuda di sini sebagai alat transportasi. Selain alat transportasi, kuda juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat. Itu terkait materi pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Jadi kesimpulannya, sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia itu sangat melimpah dan beragam. Kita selaku masyarakat Indonesia harus senantiasa menjaga dan melindungi
agar keanekaragaman hayati tersebut tetap lestari. Kemudian, pemanfaatan flora dan fauna itu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dari segi ekonomi, segi wisata, segi pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, untuk tugasnya, kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, sebutkan tanaman obat-obatan yang terdapat di daerah kalian masing-masing, kemudian jelaskan khasiatnya. Yang kedua, jelaskan pemanfaatan flora dan fauna yang terdapat di daerah masing-masing. Dan yang ketiga, apakah pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sudah optimal? Jelaskan. Nah, tugas ditulis pada buku catatan, kemudian dikumpulkan pada Google Classroom paling lambat tanggal 10 Oktober 2021. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Materi pembelajaran pada pertemuan kali ini dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.